Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, malam hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan untuk malam hari ini dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut memiliki dua arti. Arti pertama, ada kondisi yang benar-benar sangat putus asa, dan arti kedua, ada satu kondisi yang membuat manusia ini seperti berada di dalam kebuntuan, seperti menerima suatu tekanan yang dimana tekanan itu membuat diri dia merasa gelisah tetapi tidak sanggup untuk melepaskan. Kartu yang saya pegang ini terdiri dari dua pedang, kiri dan kanan, dengan kondisi mata tertutup. Seperti berbagai orang yang berada di sekitaran dia menyudutkan dan mempermasalahkan ini orang dari seluruh tindakan yang bersifat kemanipulatifan. Benar-benar dalam kondisi keputusasaan yang ada di dalam pemikiran dia untuk malam hari ini. Nine of Swords terdiri dari kartu pedang kembali, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini tidak ada pilihan selain menikmati kondisi yang benar-benar membuat diri dia bingung, stres, depresi. Nine of Swords
seperti memprioritaskan sesuatu hal, tetapi apa yang diprioritaskan tidak memberikan suatu hasil yang bersifat positif, melainkan memberikan suatu hasil agar manusia itu dipersalahkan. The Lovers, wow. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, berarti kondisi keputusasaan, kondisi kebuntuan, ataupun kondisi yang membuat manusia itu seperti stres adalah hubungan perselingkuhan dia. Yang dimana hubungan itu tidak lagi harmonis tetapi memberikan suatu dampak negatif. Wow. Muncul kartu yang mengarah terhadap hal mistis. Hal mistis yang berjalan, yang dimana hal mistis itu seakan-akan mengendalikan manusia itu, dan dimana hal mistis itu pun seperti sedang mengarah terhadap pihak ketiga. King of Pentacles, ada apa ini ya? Seperti orang stres memikiri keadaan keuangan dia, yang dimana keadaan keuangan dia tidak memiliki suatu tujuan. Ini manusia seperti membuang-buang materi terhadap pihak ketiganya. Setelah membuang-buang materi terhadap pihak ketiganya justru memberikan diri dia dampak negatif. Dan saya rasa ini manusia sedang mencari sesuatu hal yang bisa memberikan diri dia suatu perkembangan. As of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar, wak geng. As of Swords. Sesuatu hal yang di luar dari dugaan dia terjadi, di mana sesuatu hal itu membuat diri dia merasa dirugikan, dan ini manusia seperti mengetahui permainan pihak ketiga, yang dimana permainan itu mengarah terhadap hal mistis. Kan? The Magician. The Magician banyak arti, tetapi perasaan saya seperti memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran itu ada satu kebohongan yang dibuat oleh pihak ketiga, yang dimana kebohongan itu sedang dipikirkan dan sedang menjadi bahan pertimbangan manusia itu, apakah manusia itu masih ingin melanjutkan hubungan tersebut atau tidak. Tetapi dari kondisi batin, manusia ini seperti sangat sulit untuk melepaskan hubungan itu, karena hubungan itu ada kaitannya terhadap mistis. Queen of Pentacles. Wow. Ada apa ini ya? Kondisi materi yang telah disalahgunakan, kondisi materi yang dimana tidak lagi bebas, tidak lagi makmur, tidak lagi nyaman, dan tidak lagi tenang. Three of Pentacles. Saya rasa ini manusia memang keadaannya sangat sulit dari kondisi keuangan, wak geng. Kondisi keuangan dia benar-benar sangat sulit. Four of Cups.
seperti dalam kondisi yang benar-benar tidak tahu harus seperti apa, seperti dalam kondisi yang membuat diri dia merasa gelisah, tetapi kenyataan ini manusia masih saja memberikan atau menerima suatu tekanan. The word. Seperti orang yang sudah pasrah, seperti orang yang sudah menyerahkan segala sesuatunya terhadap alam semesta. Kan muncul lagi kartu mistis. Muncul lagi kartu mistis. Aduh, kapan sih mistis ini bisa selesai ya? Sejahat ini permainan pihak ketiga ya, atau mungkin manusia ini yang jahat terhadap pihak ketiga. Karena keluarnya kartu mistis ini seperti memberikan suatu gambaran negatif terhadap diri saya, yang dimana mistis itu mengarah terhadap orang yang mempermainkannya. The Sun, kan? Mistis alam semesta, seperti alam semesta ingin memperlihatkan dan membongkar dampak dari mistis yang dipermainkan oleh salah satu pihak, antara pihak ketiga atau mungkin manusia itu ini. Seperti ingin mempertunjukkan semakin dalam mempergunakan mistis tersebut, semakin dalam juga situasi kekacauan yang akan diterima. The Hangman. Ini manusia seperti orang yang diikat, atau mungkin ini manusia terlalu tulus ya mencintai pihak ketiganya, sehingga manusia ini seperti orang goblok yang bisa dibodoh-bodohi, seperti orang goblok yang bisa dimanfaatkan. Wow, Seven of Swords. Ada satu kecurangan. Ada yang mencurangi diri dia di sini, Wak Geng. Ini manusia malam hari ini seperti berpikir secara keras, penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa kekhawatiran, penuh dengan rasa penyesalan. Seperti apa ya? Antara dua kemungkinan Seven of Swords ini, artinya dia yang dia yang mencurangi orang, atau orang yang mencurangi dia. Seperti apa ya? Ternyata yang mencurangi dia itu adalah dari hubungan skandal dia, Wak Geng. Ya udah pas lah. Yang saya katakan tadi, pihak ketiga di sini yang bermain mistis terhadap diri dia. Pihak ketiga di sini yang mengunci batin dia agar manusia ini tidak bisa kemana-mana. Ace of Cups. Pihak ketiga mencurangi dia dengan mempergunakan hal mistis agar selalu mendapatkan suatu hadiah atau kebahagiaan secara tidak sengaja. Memperoleh sesuatu hal tetapi caranya yang berbeda. Nine of Wands. Manusia goblok karena salah menempatkan situasi perasaan terhadap pihak ketiga, ya pihak ketiga lah yang menguasai. Untuk saat ini manusia ini benar-benar sangat banyak konflik. The Moon. 3 kartu yang keluar menggambarkan unsur mistis. The Moon. The Moon, Black Diamond, dan White Diamond. Tiga kartu
Wak geng, yang menggambarkan kondisi mistis yang berjalan. Six of Wands. Manusia ini seperti apa ya? Selalu ingin menoleh ke belakang, tetapi jika menoleh ke belakang, manusia itu untuk lepas kondisi yang sedang dia jalankan. Seperti ingin pulang terhadap diri kamu, seperti ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi tidak bisa dia lakukan karena ketiga kartu yang saya pegang ini yang mengunci. Manusia ini masih kuat loh perasaannya sama kamu. Manusia ini masih terkoneksi terhadap diri kamu. Five of Swords, pemikiran yang benar-benar sedang gelisah antara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin dia tidak tersinkron menjadi satu tujuan. Knight of Swords, ada orang yang meliciki dia. The Chariot, ini manusia benar-benar dalam kondisi frustasi emosional. Queen of Wands, ini manusia ingin bebas, ingin pergi. Ten of Pentacles, karena dia merasa kalau dia pergi dari hubungan perselingkuhan itu membuat diri dia sejahtera. Queen of Swords, wah anjay. Ada seseorang yang berniat buruk sama dia ini. Ada seseorang yang telah berbuat jahat sama dia ini, Wak geng. Tetapi itu bukan urusan kita lah, urusan mereka lah itu. Antara pihak ketiganya dengan manusia tersebut, urusan mereka lah itu. Mereka kok yang menjalankan, mereka kok yang menikmati, mereka kok yang merasa puas antara sentuhan kulit. Bukan urusan kamu itu, Wak geng. Urusan kamu itu lihat keadaan kamu untuk saat ini. Apapun yang terjadi sama mereka, yaitu urusan mereka lah. The High Priestess, kondisi batin yang tidak tenang. Eight of Swords, kondisi batin yang tertekan. Page of Swords, benar-benar ya, pihak ketiga, kapan sih lo lenyap? Capek aku membaca diri pihak ketiga. Entah kenapa kau hadir di dalam kebahagiaan orang lain, cara kehadiran kau pun berbeda. King of Swords, saya rasa pemikiran ini manusia benar-benar berpikir terhadap orang yang telah mencurangi dia ini, Wak geng. Wajarlah diri dia dicurangi, dia aja mencurangi diri kamu karena diri dia terlalu egois, keras kepala. Ya keegoisan dan kekeras kepalaan dia terima sendiri. Ibaratnya, mana sih kau kartu The Lovers, banyak kali pun kartu yang kubuka jadi puyeng kepala aku nengoknya. Mampuslah kau situ, nantilah kau. King of Swords ini, Wak geng, kehadiran pihak ketiga dia itu suatu bentuk dari kondisi karma yang harus dia jalankan, yang dimana karma tersebut permainan mistis, manusia itu tidak bisa kembali terhadap diri kamu. Kita lihat kartu terakhir, Nine of Cups. Saya rasa kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap diri kamu, bukan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut. Karena saya sudah malas untuk membahas manusia itu urusan dia lah situ. Mau puyeng otaknya, mau stres otaknya, mau merasa bersalah otaknya, itu urusan mereka lah itu. Nine of Swords, Nine of Cups terdiri dari 9 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, saya rasa dalam waktu dekat ini ada target dan ada pencapaian yang akan kamu terima, dan ada kabar yang bersifat positif untuk kamu terima di luar dari dugaan kamu.
Oke, Bapak yang tadi saya menarik satu kesimpulan. Bagaimana kondisi pemikiran dia masih merasa stres karena dikendalikan dari unsur mistis. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Banyak kali kau kartu ah. Tiap hari aku nengok-nengok kau kartu, bosan otakku. Belum lagi channel YouTube bermasalah yang satu, lagi yang ribet aku takut. Ini belum kumatikan. Kok jadi curhat aku?